Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga pelayan-pelayan gereja lainnya, aktivis Kristiani lainnya, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, bagaimana seorang pastor mencari kehendak Tuhan? Saya rasa topik ini nggak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Dan saya mengundang Pendeta Hengki Chok, sahabat dari Los Angeles, untuk ngobrol bersama-sama dengan saya pada saat ini. Karena topik ini ternyata adalah topik yang harus kita selalu pikirkan. Tapi sebelum kita bicara topik itu, saya sapa dulu Pak Hengki. Pak Hengki, apa kabar? Baik Pak Kian, terima kasih untuk kesempatan bisa ambil bagian dalam ngopas ini. Ya, Baik, terima kasih Pak Hengki. Pak Hengki, gimana udara di LA ini? Kelihatannya panas nih, tangannya tangan pendek. ini sekarang udah mulai panas ini, ya. Tetapi Eh, cuacanya kacau balau. Dalam satu hari itu kayaknya ada dua musim. Ya, pagi itu hmm, masih berkabut dan dingin. Begitu sudah hmm. mulai masuk ke sore kayak begini, udah mulai masuk musim panas. Nanti malam musim dingin lagi. Jadi sehari ada berapa musim ya? Sehari bisa ada dua musim, tapi itu biasa untuk daerah California. Kalau sudah bulan-bulan Juni mungkin sampai ke Hmm. Juli itu cuaca baru lebih stabil, dalam arti panas ya panas gitu. Ya. Iya, iya, iya. Kesibukan apa aja nih Pak Hengki akhir-akhir ini? Biasa ya, berbagai Hmm, pelayanan online dan juga mengisi mimbar di gereja, ditambah juga hmm, perjalanan-perjalanan untuk pekerjaan saya sebagai interpreter. Ya, hmm, hmm, besok hmm, itu sebetulnya saya sudah akan tinggalkan rumah, akan ada perjalanan dengan beberapa tamu dari Indonesia untuk hmm. berbicara mengenai mereka mempelajari topik mengenai cryptocurrency, mata uang kripto. Ya, Wow, jadi mantap. Bitcoin, Dogecoin, blockchain, dan Ya, seterusnya. ya, 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 puji Tuhan. Kita bersyukur sekali Pak Hengki bisa terus melayani Tuhan di dalam apapun yang dilakukan dan kita terus berdoa biarlah kiranya dalam segala macam hal lah ya, segala macam aktivitas boleh sungguh memuliakan Tuhan. Terima Pak kasih, Pak. Hengki, ya kita bicara mengenai topik mencari kehendak Tuhan. Ini bukannya topik pastor, ini topik pastor atau topik calon pastor nih Pak? Kalau misalnya calon pastor yang mau masuk sekolah teologi ya biasanya bicara soal mencari kehendak Tuhan. Tapi apakah ini topik untuk pastor juga? Eh, saya bilang sih ini bukan hanya topik untuk hamba Tuhan atau yang mau menjadi hamba Tuhan. Ini adalah topik untuk semua hamba Tuhan dalam pengertian semua orang Kristen ya. Ya, Kehidupan ya. kita dalam pemahaman saya, kehidupan saya sebagai orang Kristen biasa itu adalah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi saya. Ya, cuman ya mungkin kalau kita bicara mengenai mau masuk sekolah teologi ya, atau yang sudah melayani misalnya, ada jalur-jalur yang saya biasa katakan itu barangkali agak lebih kecil, yang lebih Hmm, spesifik gitu. Ya, hmm, hmm, tetapi hmm, menurut saya yang dikatakan mengetahui kehendak Tuhan itu adalah hmm, urusan kehidupan orang Kristen hmm. setiap hari dan sepanjang kehidupannya. Wow. Jadi ini bukan hanya dalam momen tertentu ya, tetapi maksudnya setiap hari, setiap jalan kehidupan, setiap waktu begitu loh, dari Saya tidak setiap melihat itu orang momen pengikut Kristus. tertentu, ya. Saya Iya, tidak melihat itu iya. momen tertentu. Saya melihat itu ada momen tertentu yang barangkali lebih menyolok karena kita harus membuat keputusan yang besar. Hmm, Mau masuk sekolah teologi ya? hmm, Kapan? Atau hmm, sekolah teologi yang mana? Mau ngambil hmm, gelar apa dan seterusnya? Ya, mau hmm, melayani hmm, di gereja. Ada beberapa gereja yang mengundang atau tidak ada gereja yang mengundang. Apakah melayani di hmm, gereja atau melayani di luar misalnya, ya. Ada momen-momen yang besar yang lebih merupakan milestone, tetapi saya kira di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah selalu merupakan mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dan hmm. kemudian berusaha untuk supaya keinginan kita, ketaatan kita itu adalah tunduk Hmm. kepada apa yang Tuhan inginkan itu.
Dan memang ini nggak gampang karena, ada begitu banyak, pengaruh, atau latar belakang dari kita, apalagi kita yang sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun misalnya, untuk pengambilan keputusan itu ya, maksudnya ya. Ini bukan semata-mata, "Oh, saya mau menjadi seorang penginjil," atau "Saya kepingin menjadi seorang pendeta," tetapi, bagaimana saya improve diri saya misalnya sebagai seorang pastor. Bagaimana saya mengembangkan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Betul ya, Pak, ya? Kira-kira seperti itu? Betul, Mmm, mengambil keputusan itu kan memang bukan yang mudah ya. Mengambil mmm, keputusan itu kan paling sedikit, kalau kita katakan faktor besarnya itu ada tiga. Faktor internal itu misalnya kayak nilai-nilai kita, ya, apa yang kita pegang yang menjadi value kita. Kemudian ada faktor eksternal, faktor luar itu misalnya budaya, mmm, ya, faktor budaya. Kalau saya ambil satu contoh misalnya gini, di Amerika ini jauh lebih biasa di mana ada yang disebut dengan kingdom builders, pelayanan seperti yang saya lakukan, di mana kami itu tidak pegang satu gereja, mmm, tetap pelayanan tetapi mendukung diri sendiri dan kita masuk ke marketplace. Tetapi mmm, misalnya mungkin ada negara-negara di mana yang namanya menjadi pendeta itu dia harus menggembalakan, ya kan? Nah, ini ya, faktor dari luar membuat pilihan untuk keputusan itu menjadi lebih terbatas. Oke. Kemudian ada faktor ketiga yang saya sebut dengan faktor situasi. Faktor situasi misalnya begini, umur berapa? Kalau masih muda sekali, mmm, mmm, kemungkinan untuk posisi pelayanannya dia itu mungkin terbatas sekali, ya kan? Masih baru lulusan sekolah teologi, ya barangkali dia nggak akan menjadi gembala sidang, dia barangkali iya, biasanya pembina pemuda lah, remaja lah. mmm, Pilihan pelayanan itu lebih terbatas. Atau kalau umur sudah cukup besar, gereja yang mau mengundang atau organisasi yang mau mengundang itu terbatas, ya kan? Jadi iya, ini pengaruh dari luar ini akan mempengaruhi kita dalam mengambil mengambil keputusan, ya. mmm, mmm, Saya mau menjadi misioneri misalnya. Apakah masih cocok umur 70 tahun misalnya menjadi misioneri? Mungkin iya, iya, mungkin tidak. mmm. Tergantung nah ini situasi luarnya, faktor situasi. Dan ini semua berpengaruh kepada keputusan yang kita ambil. Menarik sekali, karena ini bukan hanya sekedar, internal keinginan atau desire atau panggilan kita sering sebut begitu ya, tetapi juga bagaimana faktor-faktor eksternal itu menentukan kita dan juga arah, ke Tuhan memanggil kita ya. Saya yakin dan percaya banyak pendengar dari Ngopas ini mungkin bukan hanya sudah pelayanan, 5 tahun, mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun. Ya, Tetapi selalu bertanya ya, "What's next for me?" Begitu ya, maksudnya. Apakah saya sudah pasrah saja sebagai seorang gembala ataukah memang Tuhan mau menantang saya untuk melakukan sesuatu yang baru? Saya rasa itu faktor-faktor itu tuh harus kita consider ya, Pak, ya, selalu ya di dalam setiap saat, di dalam setiap waktu seperti yang Pak Heng kita dikatakan. Betul begitu? ya, betul sekali ya. Mmm, Dalam kita memutuskan dalam pelayanan kita, baik itu tetap di mmm, dalam, katakanlah tetap di satu gereja, tetap di satu organisasi, atau kita merasakan saatnya untuk pindah ke organisasi lain atau ke gereja lain atau masuk barangkali dalam bidang pelayanan yang sama sekali baru. iya, Betul, itu tadi yang Pak Kian katakan faktor panggilan dari Tuhan itu jelas dan itu tentu saja merupakan yang paling utama, ya. Tetapi saya kira kita tidak bisa menyangkal bahwa seringkali ada faktor-faktor lain. Misalnya, mmm, saya sudah merasa tidak cocok berada dalam lingkungan pelayanan sekarang ini. mmm, Nah, ketidakcocokan itu bisa saja ketidakcocokan yang bersifat rohani, di mana Tuhan itu mmm, sudah memberikan rasa gelisah, ya kan? iya, iya, Tetapi juga bisa ketidakcocokan itu terjadi karena perbenturan kepribadian misalnya. Ya kan? Banyak hamba Tuhan mmm, pindah gereja, ya betul-betul mencari kehendak Tuhan, ya kan? Tuhan mmm, mengarahkan, mhm, tetapi seringkali pindah itu terjadi karena apa? Karena ada masalah, karena ada mmm, konflik, ya kan? mmm, Eh, atau faktor kesehatan misalnya, dia tidak bisa lagi melayani sebagai seorang gembala, menjalankan tugas sebagai seorang gembala, mungkin iya, karena faktor kesehatan, faktor keluarga, bisa mmm, saja karena suami atau istrinya misalnya mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain, mmm, atau
Anak-anak bertumbuh besar, ini terjadi juga. Anak pindah ke luar negeri, sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu nih. Papa Hmm, mamanya hmm, pindah hmm. keluar Ya, negeri, mencari ya. pelayanan di luar negeri. Bisa saja ada berbagai Hmm, faktor yang hmm, Tuhan pakai untuk hmm, membawa kita, untuk menggerakkan kita ke tempat di mana Tuhan mau. hmm, hmm, Jadi hmm. memang kita harus sensitif ya. Saya mau pindah Ya. gereja, saya mau masuk dalam satu pelayanan yang baru. Mengapa? Apa sebetulnya yang menjadi landasannya? Hmm, hmm, hmm. Dan menarik sekali, maksudnya jangan sampai hanya sekedar faktor internal saja begitu ya, karena banyak orang kan menganggap bahwa wah yang penting panggilan Tuhan, saya kepingin melihat atau mendengar panggilan Tuhan tanpa memperdulikan faktor eksternal yang ada, misalnya keluarga atau juga apa circumstances yang ada di dalam keluarga dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita harus hati-hati ya di dalam hal itu juga ya. Ya, saya kira paling sedikit tiga faktor ini semua pasti Hmm, berpengaruh ya. Cuman ya. barangkali ada waktunya, ada saatnya kita Hmm. barangkali tidak betul-betul sadar. Iya, Ya, tidak iya, betul-betul iya. sadar bahwa keputusan yang kita ambil ini ada Hmm, faktor lain yang bermain, ada faktor lain yang berperan. Ya. hmm, Nah, hmm, itu hmm. sebabnya saya tuh salah satu bagian Alkitab yang favorit saya, Pak Iya, Kian, iya. itu adalah dari Mazmur 139. Ya. Hmm, Ayat-ayat yang kita kenal dengan baik. Tapi yang hmm, saya suka sekali dalam Mazmur 139 itu karena saya melihat Mazmur ini bukan dimulai di dalam situasi di mana kalau kita bisa katakan Daud itu merasa nyaman dengan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 139 itu, awalnya Daud justru tidak merasa nyaman dengan Tuhan. Saya suka sekali di sana itu dua hal ya. Yang pertama itu dipakai kata tangan Tuhan. Di hmm. bagian-bagian awal dari Mazmur 139, Daud itu takut banget sama tangan Tuhan. Betul. Tangan Tuhan itu dia lihat tuh menekan dia Hmm, gitu. hmm, Tetapi kemudian setelah dia bergumul, dia mulai melihat hmm, tangan Tuhan itu memang nekan dia, tapi nekan dia hmm, tuh bukan buat menjatuhkan dia, tapi buat hmm, ngangkat dia dan buat menuntun dia. Oke. hmm, Nah, hmm, yang kedua yang menarik bagi saya adalah di Mazmur 139 itu, Daud waktu awal hmm, kemahatauan Tuhan, kemahaadaan Tuhan itu bagi dia tuh nggak nyaman. Dia hmm. pengennya tuh lompat. Ya kan kalau kita lihat kayak gitu kan, kemana aku Ya. dapat lari, apa semua itu. Tapi kemudian puncaknya dari Mazmur 139 itu adalah Hmm, doa doa Daud yang kita kenal dengan baik ya. hmm. Selidikilah aku ya Allah, kenallah aku, dan bahkan terakhir dia bilang apa? Ujilah Ya, ujilah ya. aku, apakah jalanku itu serong? Ini Hmm, bayangkan orang yang tadinya itu takut sekali sama kemahatauan Tuhan, sekarang dia kayak nih tak buka nih. hmm. Silakan engkau periksa. Saya Ya. kira dalam pergumulan kita sebagai hamba Tuhan, dalam kita mengetahui kehendak Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, saya kira kita perlu bersedia menjalani proses Mazmur 139 itu. Hmm, hmm, Ya, hmm. Ya, ya Tuhan, ya, saya pengen pindah ladang nih. Kayaknya udah capek di sini. Ini orang-orang kok ya, nggak menghargai saya gitu ya. Saya kira kita tuh harus bersedia ya. mengakui itu. Ya, Hmm, harus mengakui itu. Dan saya kira itu, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang 100% salah ya. Saya ya. melihat itu dalam kisah Rasul. Hmm, Paulus sama Petrus. Paulus disuruh mengambil posisinya Petrus, ribut terus dia. ya. Petrus mengambil posisi Paulus, nggak bisa ngerti dia. Hmm, Mereka akhirnya kan pada dasarnya setelah sidang Yerusalem itu kan kelihatan tuh gereja hmm, seperti berjalan pada dua arah yang berbeda kan. hmm, hmm, Saya hmm. kalau waktu mempelajari kisah Rasul itu menarik sekali saya melihat bagaimana gereja itu mulai dari Yahudi yang Ya. betul-betul menganut agama Yahudi sampai terakhirnya itu adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang dengan latar belakang Greko-Roman, dan kemudian Yahudi dan Yunani itu menjadi satu. Hmm, hmm. Bagi saya itu menarik di situ. Nah, itu terjadi Ya. karena apa? Paulus tidak nyaman dengan pola pelayanan eh, Petrus kan ribut kan mereka itu kita ingat dalam dalam surat Paulus kan dibilang seperti itu, ya Betul. kan? Ya. Jadi bagi Hmm, saya ya benar. Kadang-kadang kita tuh ada ketidaknyamanan dan itu cara Tuhan hmm, untuk menunjukkan kepada kita.
Tetapi kita hmm, mesti bersedia mengakui, iya saya sudah nggak nyaman di sini. Cuman kita hmm, perlu tanya, saya nggak nyamannya itu kenapa? Itu karena hmm, faktor kedagingan saya, atau maaf, kalau dengan hmm, teman-teman pendeta, jangan bicara kedagingan, kita hamba Tuhan rohani semua. Uh, Faktor diri saya sendiri, hmm, ya, saya mau pindah ini karena saya diundang oleh gereja yang lebih besar, yang saya tahu masa pensiun saya sudah makin dekat, ya, sehingga bisa mendapatkan tempat yang pelayanannya lebih challenging, ya. yep, Dan nggak ada salahnya. Apa salahnya kalau hmm, mendapatkan honorarium yang lebih tinggi, tunjangan lebih tinggi? Nggak ada salahnya, hmm, ya kan? yep, Tapi yep, kita perlu jelas hati hmm. kita, motivasi kita itu apa sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Wow. Saya harap Mazmur 139 ini boleh menjadi doa daripada setiap kita yang sedang mencari kehendak Tuhan. Dan saya yakin dan percaya statement dikatakan selidikilah aku dan Allah yang mengenal hatiku dan ujilah pikiranku. Mudah-mudahan itu boleh menjadi betul-betul doa yang sincere ya dari kita semuanya ya untuk betul-betul mempersilahkan Allah untuk melakukan hal itu. Inspeksi kepada kita, Pak. Setiap kali saya memikirkan bagian itu, terus terang Pak ya, saya itu Hmm, ngeri, takut. iya. Ada rasa nggak nyaman gitu, Hmm, ya, jujur. Ada rasa nggak nyaman. Saya mungkin belum sampai kepada tahap bagian akhir dari Mazmur 139 itu. Ya, ada hmm, ketidaknyamanan bahwa kita ini begitu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa diakalin. Tuhan tahu. Kita hmm, ngomong rohani, Tuhan juga tahu kita ini rohani apa enggak gitu. hmm, hmm, Ya, hmm. Yap, nggak mudah, yap, baik. tidak mudah untuk bisa berdoa seperti yang dikatakan Daud itu ya. Saya bahkan Betul. kadang-kadang mikir ya, berapa sering Daud doa kayak gitu ya. Dan tadi di awal Pak Hengki katakan bahwa kita harus selalu berdoa seperti itu karena di dalam setiap langkah hidup kita, setiap waktu hidup kita, kita harus mencari sebetulnya apa yang menjadi kehendak Tuhan, what's next buat kita. Dan saya yakin dan percaya doa yang jujur itu di hadapan Allah itu adalah doa yang memang harus kita lakukan dan doa yang diapresiasi oleh Allah. Nah, Pak Hengki, kalau misalnya berarti ya tadi Pak Hengki sudah bicara banyak hal ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal, ada faktor Allah sendiri yang berbicara melalui firman. Lalu kalau misalnya sekarang bisa memberikan guidance-nya kepada kita nih Pak. Khususnya kita yang sudah melayani sudah lama, tetapi kita kepingin sungguh-sungguh gitu loh, jujur di hadapan Allah untuk mencari apa sih sebetulnya kehendak Tuhan yang next untuk saya. Kira-kira hal-hal apa yang bisa disarankan oleh Pak Hengki nih kepada kita semuanya, langkah-langkah praktis seperti apa? Nomor satu, barangkali saya nggak berani katakan ini sebagai satu guidance ya. Kita Ya, let's start with that. Saya nggak berani hmm, mengatakan guidance, uh, apalagi ini kan berbicara kepada rekan-rekan, sesama rekan, dan banyak yang sudah hmm, pelayanannya jauh lebih lebih lama dari saya. Tetapi saya ya, kira kalau saya izinkan, teman-teman mengizinkan saya tuh membagikan beberapa pergumulan saya secara pribadi, uh, bisa dikatakan salah satu yang the most recent, yang salah satu yang terbesar barangkali adalah ketika saya mengambil keputusan hmm, untuk meninggalkan penggembalaan di gereja. hmm, Itu kan satu turning point yang besar sekali, ya. hmm, Satu turning point yang besar sekali. Yang saya lakukan itu beberapa hal. Nomor satu, saya betul-betul berdoa pada Tuhan waktu itu. hmm, Dan ada rasa damai, ada ketenangan bahwa ini hmm, saatnya saya meninggalkan gereja yang di mana saya layani waktu itu. Ya, hmm, sekedar konteks, waktu saya masuk ke gereja itu 10 tahun hmm, sebelumnya, saya seperti udah jelas sekali. Tuhan itu ngomong jelas kepada saya, kamu akan di gereja ini, kamu nggak akan pensiun di gereja ini. So, saya hmm, waktu itu udah masuk dalam gereja ini dengan satu kesadaran bahwa saya nggak akan bilang sampai pensiun dan mati di gereja ini. Kira-kira kayak gitu, ya. Satu waktu hmm, Tuhan pasti akan membawa saya keluar. ya, Tapi apakah lalu berarti saya betul-betul taat? Tidak. Waktu saya hmm, baru masuk, itu menghadapi gontokan yang cukup besar. Saya waktu itu sudah mengajukan pengunduran diri. Baru 2 tahun barangkali, saya udah mengajukan pengunduran diri. Tapi waktu hmm, saya mengajukan pengunduran diri itu, saya bisa merasakan Tuhan tuh ngomong sama saya, hmm, kamu itu mau lari. Tapi hmm, ini bukan bukan saya mau kamu mundur. This is not my will. hmm, Ini bukan kehendak saya. Ini maumu sendiri. hmm, Dan
hati itu nggak nyaman sekali, nggak enak sekali. Walaupun menariknya, orang-orang sekitar saya itu bisa mengerti. Hmm. Hmm. Orang-orang yang saya ajak ngomong itu semua mengatakan, oh ya kayaknya sudah waktunya untuk kamu pindah. Hmm. Situasi gereja kamu tuh sudah nggak sehat, istilah sekarang Hmm. ini racun apa. Hmm. Tapi hati itu nggak ada ketenangan sama sekali. Hmm. Nah, Hmm. waktu kemudian tahun 2008, 2009 saya memutuskan meninggalkan gereja ini, meninggalkan pelayanan penggembalaan, hati Hmm. itu tenang. Hmm. Sebaliknya, orang-orang yang ada di sekitar saya justru itu banyak yang nggak bisa mengerti. Kenapa kamu kok tinggalkan gereja waktu pelayanan tuh lagi jalan dengan baik? Hmm. Tapi Hmm. hati itu tahu bahwa Hmm. ini waktunya. Nah, yang Hmm. kedua, waktu yang saya hadapi itu, saya nggak jelas mau kemana. Arahnya itu Hmm. mau bagaimana. Saya cuma tinggalkan pelayanan waktu itu dengan satu kesadaran, Tuhan mau saya masuk di dalam satu pelayanan di mana saya akan menghadapi satu tantangan yang saya belum pernah hadapi sebelumnya. Tapi saya nggak tahu apa. Hmm. Hmm. Saya nggak tahu Hmm. apa. Setahun, kurang lebih setahun bergumul dalam hal itu, saya tidak punya kejelasan tuh apa sebetulnya. Apa. Tapi ada satu ketenangan di mana dalam arti Tuhan katakan, kamu tuh bisa. Kamu tuh bisa. Dan itu yang menjadi modal saya gitu. Dalam satu tahun Hmm. itu, bayangkan keluar dari gereja, nggak ada pensiun, nggak ada gaji, nggak tahu mau hidup dari mana. Yeah. Tuhan membuka jalan, dan tahu-tahu, singkat cerita, saya mulai kerja Hmm. dalam dunia penerjemahan, juru bahasa. Tuhan mulai buka jalan. Dari sini saya mulai bisa menyentuh orang-orang yang dulu saya sebagai pendeta, saya nggak bisa menyentuh mereka. Hmm. Saya mulai bisa Hmm. masuk dalam bidang-bidang, dalam kelompok-kelompok yang mereka kemudian bisa menerima saya karena ada persamaan ini, ya. Nah, itu. Jadi ketenangan dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan itu penting sekali. Hal yang berikutnya saya kira penting bagi kita adalah betul-betul memeriksa apa motivasi kita, Yeah. ya. Waktu saya keluar dari penggembalaan, beberapa teman ngomong, "Kamu mikir baik-baik. Kamu kan bisa kerja ini sambil kamu menggembalakan." Per atau concern mereka selalu, dan termasuk concern dari jemaat saya waktu itu adalah, "Kamu itu mau hidupnya dari mana?" Hmm. Jawaban saya nggak Hmm. tahu. Hmm. Saya nggak tahu mau hidupnya dari mana. Hmm. Tapi kemudian saya pikir gini, kalau saya masuk pegang gereja, Hmm. sekalipun gereja mengizinkan saya banyak jalan di luar misalnya, cuma karena saya takut soal ekonomi, walaupun Hmm. kedengarannya rohani gitu ya, Yeah. saya Yeah. kok hati tuh nggak bisa tenang gitu. Saya Hmm. nggak merasa Hmm. bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Saya merasa Hmm. seperti menjual diri saya gitu, menjual pelayanan Hmm. saya. Hmm. Hmm. Sehingga Hmm. satu tekad saya waktu itu, saya keluar dari gereja, saya tidak Hmm. menggembalakan, tetapi saya juga berpegang. Setiap kali saya melayani di gereja, saya tidak mau melayani hanya karena mendapatkan tanda terima kasih misalnya, mendapatkan penghargaan misalnya, Hmm. mendapatkan recognition misalnya. Saya tidak Hmm. mau Hmm. lakukan itu. Saya Hmm. pastikan setiap kali saya menerima pelayanan itu tidak menjadi faktor, ya. Hmm. Dan Hmm. Tuhan membuka jalan. Tuhan Hmm. membuka kesempatan. Hal yang berikutnya, jadi motivasi itu penting sekali, ya. Hmm. Penting sekali. Hmm. Waktu saya keluar, saya pikir Tuhan tuh membuka jalan untuk pelayanan tertentu. Tapi Hmm. ternyata rupanya saya salah paham. Hmm. Tuhan bukan mau saya melayani di sana. Saya pertama tuh Hmm. kecewa gitu ya. Kok Tuhan, sepertinya saya dijanjikan Engkau mengarahkan saya kayak satu pelayanan yang kelihatannya menarik ini, challenging. Tapi Hmm. kok ternyata jalan semua ketutup ya. Saya waktu itu kecewa. Waktu itu Yeah. kecewa. Sampai kemudian saya kembali kepada Alkitab dan ketemu dalam Alkitab, ternyata ini bukan pertama kali terjadi seperti itu. Kisah para Hmm. rasul itu Hmm. bercerita mengenai itu, perjalanan Paulus misi yang kedua kalau nggak salah, Hmm. ya, Hmm. sesudah sidang Yerusalem, berarti 16, Hmm. Kisah Rasul 16. Hmm. Dia mau melayani di daerah Bitinia. Hmm. Tuhan tutup. Bayangkan, mereka mau masuk ke Asia, dikatakan Roh Kudus melarang mereka. Lah, sejak kapan Roh Kudus melarang orang masuk ke dalam Hmm. pelayanan, Hmm. masuk membuka gereja tertentu? Paulus kan lagi berkobar-kobar waktu itu, sukses kan? Yeah. Tapi ternyata kemudian waktu dia lagi mencari tahu apa yang maunya Tuhan, Tuhan membuka jalan yang kita sebut dengan panggilan Makedonia. Hmm. Hmm.
panggilan Makedonia itu kan waktu Paulus tuh lagi bingung kan. Ini apa sih kok Tuhan menutup jalan? Kita nggak tahu bagaimana Tuhan mau menutup jalan bagi mereka ke Asia, ke Bitinia. Kita nggak tahu persisnya kan. Alkitab kan cuma ngomong Tuhan menutup jalan. Tapi waktu Paulus dalam situasi seperti itu, Tuhan membuka jalan yang tidak diduga-duga. Hmm. Hmm. Kadang-kadang Tuhan berbicara pada kita itu kan melalui Hmm. orang-orang di sekitar kita. Kita perlu sensitif. Kita perlu Hmm. sensitif. Ada ketenangan dari Tuhan, betul-betul bergumul dengan Tuhan, ya, Hmm. Hmm. memeriksa motivasi kita, kenapa Hmm. saya masuk pelayanan tertentu atau meninggalkan pelayanan tertentu, kemudian punya orang-orang yang kita bisa ajak bicara dan Hmm. sensitif terhadap situasi orang-orang ada di sekitar. Tuhan Hmm. seringkali Hmm. berbicara melalui melalui seperti seperti itu. Kita ditolak di Hmm. satu gereja bukan berarti oh, itu Tuhan nggak mau kita melayani di sana. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi. Ya, saya Hmm. kira bagi Hmm. saya itu merupakan itu tiga hal. Dan hal yang terakhir barangkali jangan pernah takut ya. Hmm. Kalau memang Tuhan sudah memberikan visi tertentu, jangan takut. Hmm. Hmm. Tidak mudah. Visi itu tidak akan pernah enak. Bahkan saya Hmm. ingat dosen saya waktu saya di Dallas Seminary, salah satu dosen saya itu pernah ngomong, kalau visi itu kita merasa nyaman, itu kemungkinan bukan Hmm. visi. Hmm. Visi itu biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman, ada memberikan excitement, tapi juga membuat kita itu tidak comfortable. Karena visi itu biasanya memaksa kita keluar dari comfort zone kita. Hmm. Ya. Hmm. Jadi Yep. kalau Tuhan memang memberikan kita satu visi tertentu, kita nggak nyaman. Hmm. Kita nggak Hmm. nyaman tapi ikut. Yep. Masalahnya memang Tuhan seringkali nggak langsung tunjukin semuanya. Ya, Hmm. saya waktu Hmm. meninggalkan pengembalaan, saya kan mikir, masa nggak pernah mikir saya itu hidupnya mau bagaimana? Yeah. Yeah. Mikir, anak Yeah. saya kuliah waktu itu mikir, tetapi Hmm. ada satu keyakinan yang saya pegang dengan erat. Kalau Hmm. Tuhan memang mengarahkan saya seperti ini, walaupun saya nggak tahu arahnya itu kemana, Hmm. tapi saya tahu satu hal, saya nggak perlu takut. Orang namanya hamba Tuhan kok, ya tanggung Hmm. jawabnya Tuhan, Pak. Masa Wow. Tuhan sih kayak Amsal gitu, Yeah. bikin kita menderit, bikin kita apa namanya miskin, lalu Tuhan Hmm. jadi malu? Ya enggak dong, Hmm. ya kan? Hmm. Tuhan pasti Wow. membawa. Yep. Yep. Wow. Pak Hengki, ini bukannya sesuatu yang mudah nih, keputusan yang Pak Hengki ambil berapa berapa 17 tahun yang lalu ya. Wow, luar biasa. Eh, dan ini adalah suatu langkah pergumulan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan apa. Dan tadi Pak Hengki sudah memberikan beberapa guide ya. Tetapi kalau saya lihat dari semuanya ini memang pergumulan dengan Tuhan dan juga rasa damai yang Tuhan berikan itu kelihatannya yang sangat fondasional ya Pak ya. Oh, Betul ya? betul Di sekali. dalam betul. Kembali lagi Luar karena biasa. kita kan bukan pendeta, kita kan bukan penginjil, kita kan bukan Hmm, vikaris. ya, Pelayanan ya. kita utama kan bukan pada gereja, kita kan Hmm, namanya hamba Tuhan. Ya hmm, urusan kita sama Tuhan itu mesti beres dulu ya. ya. Betul, betul. Dan saya rasa guide ini bukan hanya diberikan kepada seorang hamba Tuhan ya, tetapi juga kepada semua orang pengikut Kristus Betul, yang betul. memang sungguh-sungguh mau mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berikutnya di dalam Betul. hidupnya ini. Wow, luar biasa ini Pak Hengki. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya apakah Pak Hengki cukup konten dengan keputusan 17 tahun yang lalu, apakah kalau ditanya mungkin secara jujur what is next buat Pak Hengki, kira-kira ada jawabannya? Ya, dan saya mulai melihat ada arah tertentu yang Tuhan mau dikatakan Tuhan siapkan atau mulai Tuhan tunjukkan. Saya Hmm, katakan dulu saya keluar dari penggembalaan. Dari dulu waktu saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan, memang saya tahu panggilan hmm, saya itu bukan penggembalaan. hmm, Pelayanan saya itu lebih ke arah pembinaan. hmm, Dan dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini, saya mulai bisa banyak bertemu dengan orang-orang baik Kristen maupun non-Kristen yang mereka terbuka karena saya punya pengalaman di luar dunia gereja. Nah, saya bisa berbicara dengan mereka melalui hmm, platform yang saya punya sebagai seorang interpreter hmm, dalam pekerjaan yang saya lakukan, ya. ya, Itu memberikan saya platform untuk kemudian berbicara
menjangkau orang-orang yang kalau saya pendeta mereka nggak akan dengar. Iya, iya, Saya mulai iya. melihat itu, ya, mulai Hmm, hmm, menyentuh orang-orang yang bisa dikatakan ya kalau mereka anggap mereka udah tahu lah kalau pendeta itu kayak apa gitu, kalau hmm, hmm, orang Kristen itu kayak apa. Nah sekarang saya bisa bertemu dengan orang-orang baik mereka Kristen maupun non Kristen, kita hmm, bisa duduk bersama-sama ya, hmm, dan saya bisa bicara dengan mereka secara sangat terbuka mengenai kekristenan, mengenai Tuhan Yesus. hmm, Saya mulai melihat hmm, seperti itu bahwa Tuhan mengarahkan ini loh. hmm, Yang hmm. saya nggak tahu persisnya Ya, di end game-nya itu seperti apa, tapi hmm, saya mulai hmm, melihat seperti itu. Kedua, yep, dengan pelayanan saya seperti ini, misalnya saya nggak terpaku pada satu gereja, saya bisa hmm, menjangkau orang-orang di luar gereja. hmm, Pelayanan yang saya lakukan melalui pelayanan digital yang saya lakukan melalui Zoom misalnya. Sekarang hmm, kami hmm, sudah mulai punya komunitas yang bisa dikatakan secara rutin terbuka, hmm, kita sebut hmm, belajar Alkitab, bukan belajar hmm, hal yang lain, belajar ya, Alkitab, jadi kembali kepada Alkitab ayat per ayat kita lihat apa yang dikatakan secara ekspositori, ya, hmm, dan hmm, tertarik. Dan mereka itu bukan dari satu gereja saja, bukan hanya dari satu denominasi, bahkan sering kadang-kadang bukan orang Kristen, ya. wow, Apakah arahnya ke sana? Saya nggak tahu, Pak. Tapi ya, seperti sekarang ini ibaratnya mungkin ada tikungan di depan, saya masih belum tahu. haha, Tetapi haha. ya kayaknya kelihatan nggak ada tanda-tanda kok ada lampu di sana atau apa gitu. Ya tahu. Ya, Jadi kelihatannya sekarang ini speednya konstan dan terus menuju ke sana begitu ya, luar biasa. ya saya nggak tahu Wow, gimana gimana ngomongnya, ya, tetapi ya ya, ada ada apa namanya? Ada pelayanan-pelayanan yang baru, ya, kesempatan-kesempatan pelayanan baru yang terbuka, yang kalau hmm, bukan karena pekerjaan saya seperti ini, barangkali itu nggak ya. akan bisa terjadi. Wow, wow. Pak Ya, Hengki, terima kasih banyak nih buat keterbukaan, buat kejujuran, buat transparansi kepada kami. Karena terus terang ya, saya yakin dan percaya ada hamba-hamba Tuhan yang sedang menggumuli hal ini. Cuma malu-malu Pak, biasa Pak. Dan mungkin nggak ada yang pernah bicara kepada dia mengenai hal ini. Jadi saya yakin dan percaya pembicaraan kita ini sangat powerful sekali ya, untuk semoga bisa Tuhan mempengaruhi. pakai ya. Ya, betul, untuk memberkati juga para hamba-hamba Tuhan. Pak Engki, kalau misalnya boleh tutup di dalam 30 second nih Pak, 30 detik Pak. Closing statement dari Pak Hengki untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul di dalam mencari kehendak Tuhan. Apa Pak? Ya, panggilan kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, Hmm, penginjil yang melayani di gereja itu adalah merupakan satu panggilan mulia, panggilan yang hmm, tertinggi, ya. hmm, Dan kemudian itu juga panggilan yang bisa dikatakan sangat sepi bagi kita. Ya, hmm, itu sebabnya saya ingin mengundang teman-teman rekan-rekan sepelayanan, mari kita bergandengan tangan, ya, hmm, mencari kehendak Tuhan bersama-sama, ya, hmm, saling mendoakan, saling hmm, memberikan nasihat, saling membantu supaya hmm. pelayanan kita itu bisa menjadi pelayanan yang makin efektif dan makin berbuah untuk Tuhan. Amin. Yap, itu harus 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 menjadi doa kita. Dan saya yakin dan percaya di dalam semua bidang atau semua aspek pelayanan yang kita lakukan itu harus menjadi doa kita. Pak Hengki bisa tolong tutup pembicaraan kita di dalam doa dan tolong doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan yang sedang bergumul. What is next di dalam kehidupannya? Biar kiranya Baik. Tuhan boleh membuka pintu bagi mereka. Nah, terima kasih Pak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk panggilanmu kepada kami. Terima kasih Engkau menempatkan kami di mana kami berada. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami talenta kami masing-masing untuk melayani sesuai dengan tempat yang Tuhan sudah tempatkan untuk kami dalam kapasitas di mana kami berada. Tuhan tolong supaya setiap hari, setiap saat dalam pelayanan kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh selalu taat akan kehendak-Mu. Berikan kepada kami kepekaan untuk mengerti isi hati-Mu. Berikan kepada kami satu telinga yang tajam dan hati yang terbuka untuk Engkau tuntun, untuk Engkau arahkan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang begitu besar yang Kau berikan bagi kami. Kepercayaan untuk mewakili Engkau, melayani Hmm. dan menggembalakan, memimpin jemaat-Mu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan, dan kami berdoa
Kiranya segala yang kami lakukan itu memuliakan Engkau. Kami berdoa agar rekan-rekan yang sebentar bergumul dan berbagai hal ini boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu, mengerti apa yang menjadi kehendakmu, dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.